Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 109 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut diceritakan tentang persoalan orang-orang ahlul kitab yang mereka itu menginginkan agar orang-orang Islam setelah mereka masuk ke dalam agama Islam kembali kepada kekafiran. Keinginan mereka itu dilakukan dan dibuktikan dengan berbagai cara supaya orang-orang Islam kembali kepada kekafiran. Alasan kenapa mereka melakukan tersebut diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam diri mereka itu ada hasad, ada rasa dengki yang kemudian memotivasi mereka, membuat mereka melakukan berbagai cara untuk mengkafirkan atau mengembalikan orang-orang Islam kepada kekafiran. Lalu Allah memberikan satu kiat tip kepada kita menghadapi orang-orang seperti ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah memberikan satu tip, yaitu fa'fu wasfahu, berikan maaf dan bersifat sabar, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menurunkan ketetapan dan keputusannya terhadap mereka. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang merupakan arahan dari Allah untuk merespon orang-orang ahlul kitab yang memiliki sifat seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ini ajaran Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk merespon terhadap orang-orang yang modelnya seperti ini. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah. Respon yang berikutnya setelah kita memberikan maaf dan bersifat sabar menunggu sampai ketetapan Allah turun, respon yang ketiga wa aqimus shalah. Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat. Di sini enggak diperintahkan waf'alus shalah, melakukan salat. Tetapi wa aqimus shalah. Kata aqimu itu dah diambil dari kata aqama. Aqama itu menegakkan, mendirikan. Kata aqama itu diambil dari qoma. Qoma yaqumu qiyam. Qiyam itu artinya apa, Pak? Berdiri. Makanya kalau kita dulu di ibtidai sanawiyah itu kalau siap itu datangan guru apa kita bilang? Qiyaman. Setelah kita berdiri, salaman, kita ngucapin salam. Qiyam itu berdiri. Dimasuki huruf hamzah, aqama, berarti mendirikan, menegakkan, sehingga sholat itu menjadi lurus, menjadi enggak bengkok. Beda kalau kita disuruh melakukan sholat,
tapi menegakkan. Berarti banyak yang dilibatkan di dalam persoalan pelaksanaan sholat. Apa? Hatinya diluruskan. Kalau Anda ingin khusyuk, maka hatinya diluruskan. Ritual sholatnya dibenahi. Caranya gimana? Belajar fikih sholat. Bagaimana kita mengangkat tangan, lalu kemudian bagaimana menurunkan tangan, di mana tangan kita diletakkan, bagaimana ruku yang sebenarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya Anda menegakkan sholat. Kalau disuruh memerintahkan sholat, tentu sholat kita bisa sembarangan aja. Makanya Nabi pernah mengatakan, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa tuh, kecuali capek. Sholatnya cuma gerakan-gerakan aja, la yanfa' syai'an, tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, sholat seperti ini, habis dia sholat nyuri sendal, tuh seperti itu, nggak mempengaruhi. Habis dia pulang sholat, dia maki-maki orang. Habis dia pulang sholat, dia mendalimi orang lain. Berarti sholatnya tidak memberikan pengaruh terhadap orang itu. Kenapa? Orang itu belum menegakkan sholatnya, baru melaksanakan sholat, tapi belum menegakkan sholatnya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu respon yang diberikan oleh Allah buat kita menghadapi orang-orang ahlul kitab yang modelnya seperti itu, dan ini bukan cuma ahlul kitab, ini khusus, tetapi berlaku juga terhadap orang-orang yang sama modelnya ke dia. Apa? Suka ngajak orang keluar dari Islam karena sifat hasad. Itu banyak tuh orang seperti itu. Nah, menghadapi orang seperti itu, kata Allah, wa aqimus shalah. Anda benahi salat Anda, jangan terpengaruh. Anda tegakkan salat Anda. Kenapa salat perlu ditegakkan? Yang pertama itu adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Islam ini punya tiang. Kalau tiangnya itu bermasalah, Islamnya bermasalah. Islam itu agama, orangnya muslim. Maka kalau orang muslim salatnya bermasalah, bermasalah dia. Kenapa? Karena tiang. Yang namanya tiang, fungsinya apa, Pak? Menyangga, menopang struktur bangunan. Kalau tiangnya rapuh, bangunannya rubuh. Kalau tiangnya kuat, bangunannya kuat itu. Nah, itu digambarkan oleh Nabi sebagai tiang. Karena dia sebagai tiang, dia penyangga, maka itu harus ditegakkan dengan benar. Tiang itu harus dibuat dengan benar. Bahan-bahannya harus sesuai. Kalau bahannya dikorupsi, dikurangi, maka akan rapuh. Termasuk sholat itu tiang. Kalau sholat itu enggak benar, tidak khusyuk, bermasalah, maka agama Anda bermasalah. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tiang itu harus lurus. Kalau Anda bangun bangunan nih, tiangnya lurus atau bengkok? Lurus, Pak. Maksudnya adalah ketika Anda melaksanakan salat harus konsisten, lurus, istiqomah, istiqomah. Itu dari kata koma itu, lurus tuh. Kenapa dia lurus? Kalau dia bengkok bahaya itu bangunan. Kalau salat kita bengkok, tidak lurus, bahaya kita, Pak. Nah, karena itu maka orang-orang yang bengkok dalam salatnya, kata Allah dalam Al-Quran, wailul lil musallin. Artinya apa itu? Celaka buat orang yang sholat, Pak. Yang sholat aja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa orang-orang yang sholatnya celaka? Sholatnya nggak memberikan pengaruh kepada dia, dan dia suka nunda-nunda sholat. Karena dia nunda-nunda sholat, maka dia bisa tidak melaksanakan sholat. Maka harus diluruskan sholat kita. Yang kedua, yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu sholat kita. Bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan zakat kita, tapi sholat. Awwalu ma yuhasabul amdu yaumal qiyamah as-sholat, atau indallah as-sholat. Yang pertama kali
diperiksa seorang hamba nanti di hari kiamat di sisi Allah apa? As-salat, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya bagus, maksudnya lurus tadi itu. Anda menegakkan salat, saluha sairu a'malik, maka semua amal perbuatan jadi bagus. Wa idza fasadat, kalau salat yang bermasalah, fasada sairu a'malik, maka semua amalnya akan bermasalah. Gimana logikanya tuh? Ketika Anda benar-benar salat, maka Anda akan selalu diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena salat itu adalah salah satu bentuk kita membangun hubungan dengan Allah. Maka dalam salat itu ada dialog tuh. Anda salat, Anda berdialog. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Kita berdialog kepada Allah. Kalau Anda berdialog, Anda berhadapan dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kata Nabi, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Allah lihat engkau. Orang seperti itu selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, Pak. Kalau sholatnya benar, karena dia selalu diawasi. Di pasar, dia mau melakukan kecurangan, gak berani. Apa dia bilang? Allah ngelihat saya. Dia mau mencuri, gak berani. Dia mau manipulasi, gak berani. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka sholat kalau dilaksanakan dengan benar akan memunculkan muhasabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, amalnya baik apa buruk? Baik tuh. Nah, untuk bisa supaya kita amal yang lainnya itu baik, maka perbaiki sholat Anda. Bukan cuma gerakan, tetapi yang penting adalah Anda memahami makna sholat itu sebagai bagian kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Itu yang terpenting tuh. Ada kesadaran ilahi namanya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya divine consciousness. Ada kesadaran bahwa Allah selalu ada di hadapannya dan Allah selalu mengawasi dia. Maka yang seperti itu pasti dia akan menjadi orang baik. Maka yang pertama kali dihisab oleh Allah, kalau sholatnya bagus, pasti amal yang lain bagus tuh, nggak usah diperiksa lah. Kenapa? Karena itu tadi ada hubungan yang erat. Karena itu maka sholat itu menjadi penting. Saking pentingnya sholat, maka kalau orang ninggalin sholat, siksanya banyak. Apa? Di dunia pasti nggak tenang hidupnya, pasti nggak terarah hidupnya. Coba Bapak bikin satu penelitian individu saja, amati orang-orang yang nggak sholat. Amati aja Pak, nggak usah serius ya, liatin aja. Orang ini sholat nggak? Amati. Kira-kira hidupnya terarah nggak? Amati saja. Pasti tidak terarah. Kenapa? Nggak jelas dia mau kemana. Nah, kalau orang hidupnya nggak terarah, kira-kira sampai tujuan nggak? Bapak mau pergi tapi nggak tahu alamatnya, sampai nggak? Atau pergi tapi nggak tahu tujuannya, sampai nggak ke tempat tujuan? Nggak akan sampai, Pak. Kalau kita ngerti itu tujuan kita apa? Kembali kepada Allah. Anda mau kembali kepada Allah, butuh bekal nggak? Butuh bekal. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kasih tahu, cari bekal. Tapi ingat, bekal terbaik adalah takwa. Apa itu takwa? Salah satunya sholat Anda tegakkan. Hubungan dengan Allah diperbaiki melalui sholat ini. Kalau sholatnya bagus, maka bagus semua. Maka yang diperintahkan oleh Allah, tegakkan sholat Anda. Menghadapi orang-orang seperti itu, Anda harus tegak melalui melaksanakan sholat. Nah, karena ini penting, maka di dunia kalau dia ninggalin sholat akan muncul berbagai masalah. Di alam kubur apalagi, Pak. Jadi ada satu cerita ini. Cerita ini diceritakan oleh seorang ulama tabi'in sufi, namanya Amr bin Dinar. Nanti Bapak cari itu siapa Amr bin Dinar. Ini seorang ulama sufi zaman tabi'in. Jadi di dalam periode Islam, sejarah Islam itu ada zaman Nabi, sahabat, tabi'in,
tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah tabi'ut tabi'in. Nah, Amr bin Dinar ini tabi'in. Beliau pernah cerita, ada seorang laki-laki, kata beliau, itu ditinggal mati oleh saudara perempuannya. Ketika dia menguburkan saudara perempuannya, dan kuburan itu sudah dikubur, diuruk dengan tanah, dia ingat dompetnya jatuh ke dalam kuburan. Sebelum dia balik, dia bilang sama penggali kubur, tolong digali lagi, karena ada dompet saya jatuh ke dalam kuburan pada saat ketika saya tadi masuk ke dalam kubur. Akhirnya digali kembali, Pak. Lalu kemudian diambil dompet. Itu ternyata memang ada dalam kuburan. Sebelum diuruk dengan tanah, dia bilang, jangan diuruk dulu, saya mau lihat gimana keadaan saudari saya. Pas dilihat, dibuka itu papan. Apa sih papan? Hah? Apa? Dinding hari. Bukan papan tiang lahat tuh. Oh, saya baru tahu, Pak. Baru tahu saya itu. Jadi papan itu kan dibuka itu. Ya, jadi ini penting nih. Kalau kuburan orang Islam itu lahat. Kalau kuburan non Muslim itu syak. Syak itu begini. Dan taruhnya di bawah. Itu non Muslim kubur begitu. Tapi kalau orang Islam dia begini. Lahat. Tutupnya itu. Kalau tanahnya enggak kuat, pakai syak. Syakun. Syakun itu artinya di tengah-tengah itu dibikin. Ditaruh aja kubur. Ditaruh jenazahnya itu. Tapi kalau orang Islam harus yang lahat. Kalau tanahnya kuat, kalau tanahnya lembur, nggak kuat, rapuh, ya pakai begitu tuh. Nah, ketika dicabut tiang lahat, ada api, Pak, besar di dalam kuburan itu. Kaget dia, langsung dia tutup, langsung dia kubur ulang. Mungkin dia nggak tahu nih, abangnya ini nggak tahu gimana kelakuan dari adiknya. Pulang dia ditanya sama ibunya, Bu, saya lihat tadi kuburan adik itu banyak api. Memangnya apa sih yang dia lakukan setiap hari oleh dia? Ibunya menangis. Dia itu orang yang suka nunda-nunda sholat. Sampai-sampai dia tidak ngelasainin sholat karena ditunda-tunda terus tuh. Nah, itu kan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, lalai dalam sholatnya. Dan juga dia punya kebiasaan suka orang anak muda bilang kepo. Apa kepo tuh? Mau tahu urusan orang. Malam-malam dia pergi, dia dengerin tuh apa sih yang terjadi. Mau tahu urusan orang lain tuh. Hati-hati, Pak. Kalau Bapak suka mau tahu urusan orang lain, hati-hati tuh. Bisa dibakar di kubur itu, kosong nanti itu. Nah, akhirnya ini yang membuat dia kemudian diazab di dalam kuburnya. Tadi tuh sholatnya nggak benar. Duka ditunda-tunda, lalai. Bahkan sampai tidak melaksanakan sholat. Ini menandakan bahwa sholat itu penting. Kalau di dunia dia bagus sholatnya, dia akan selamat. Di alam kubur dia akan selamat. Makanya kalau ada orang, Pak, masuk ke dalam kuburan, kita bacain tuh tasbih, tahlil, apalagi zikir-zikir, kemudian baca-baca ayat-ayat Quran. Kita minta sama Allah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul pada saat menguburkan jenazah sahabatnya itu, dia berhenti, enggak langsung jalan. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat dengar Rasul membaca subhanallah, ikut. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikut. Setelah saya ditanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan itu? Apa? Ini orang ini sedang ditanya. Kenapa Nabi tahu? Nabi dikasih tahu. Kalau Nabi sebagai manusia pasti nggak tahu, tapi dikasih tahu oleh Allah, orang ini sedang ditanya itu. Makanya kalau orang meninggal kita baca tahlilan dulu itu, Pak. Baru baca talqin. Betul gitu, Pak? Tahlilan dulu, kenapa? Membantu itu dia. Supaya pada saat ketika dia ditanya malaikat munkar dan nakir, dia bisa jawab tuh. Dia dengar nggak? Dengar nggak? Dengar, Pak. Orang yang udah meninggal dengar kita. Kita yang nggak dengar dia. Kalau Bapak dengerin dia, Bapak kabur. Kenapa? Lagi jerit-jerit di bawah. Kalau kita seandainya misalnya nih, kita mendengar apa yang terjadi di alam kubur, Pak, Bapak nggak akan lewat kober tuh. Nggak berani lewat tuh. Kenapa? Oh, menjerit di sana kemari, menjerit semua, menjerit. Berani nggak tuh?
nggak berani. Di bawah rumah kita boleh jadi ada kuburan, Pak. Kita nggak tahu orang dulu kan. Dia menjerit di bawah, kita tidur malam hari, gelisah nggak? Gelisah itu. Makanya alhamdulillah kita tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar adalah binatang dan Rasulullah diberikan kelebihan untuk bisa mendengar. Nah, itu yang pertama itu kenapa harus sholat? Yang diperintahkan Allah untuk merespon orang itu. Karena kalau Anda sholatnya bagus, Anda nggak bermasalah. Kedua, wa atuz zakah. Kata atu, Pak, itu dari kata ata. Ata itu artinya apa? Datang. Ini orang Jamet Her, Pak. Jadi bahasa Arabnya bagus nih. Kakak kelas saya nih, Pak Ustadz Sulaiman nih. Ata itu artinya datang tuh. Lalu kemudian ditambahkan alif. Ata wa ataz zakah. Tapi di sini perintah wa atuz zakah fil amr. Al amru lil wujub. Amr ini menunjukkan kepada yang wajib tuh. Maka kalau orang telah memenuhi nisabnya dan kemudian sudah waktunya harus dikeluarkan haul itu tahun, Anda punya harta, maka harus dihitung, keluarkan zakatnya itu, wajib tuh. Kenapa? Karena ini perintah. Ambil dari kata ata itu artinya datang. Maksudnya apa? Ketika Anda ngeluarin zakat, bukan orang miskin datang kepada Anda. Anda datang kepada dia. Ini enggak kita. Mereka datang kepada kita minta zakat. Itu kan malu, Pak. Orang datang nih minta harta sama kita, malu gak dia? Malu. Kita yang datang kepada mereka, nih zakat saya berikan kepada engkau. Tapi sekarang kan dikoordinir, tidak lagi langsung oleh lembaga amil zakat atau badan zakat nasional, Basnas dan LAS, dan itu ada aturannya. Tapi kalau kita ingin memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, terutama keluarga kita, kerabat kita, itu yang paling utama itu. Jangan dia kita panggil, ente datang ke rumah ya, Anda mau ngasih zakat. Jangan, Pak. Ente bawa itu uang zakat itu, ente serahkan langsung kepada orang itu. Makanya menggunakan wa atuz zakah. Datanglah engkau, berikan tu zakat kepada dia. Satu tuh pemaknanya. Kedua, kata wa'atu itu dilakukan secara sukarela dalam bahasa Arab. Anda datang bukan dipaksa. Anda memberikan bukan dipaksa, tapi muncul dari kesadaran diri Anda bahwa Anda harus mengeluarkan itu. Kenapa? Di dalam harta-harta kita itu ada hak orang-orang miskin. Hak anak-anak yatim. Orang-orang miskin itu ada dua modelnya. Ada yang minta-minta, ada yang nggak minta-minta. Lisaili wal mahrum. Hakkum maklum lisaili wal marhum. Bagi orang yang minta-minta dan orang yang nggak mau minta-minta, jaga wibawa. Ada nggak orang miskin, Pak, nggak mau minta-minta? Banyak, Pak. Kenapa? Dia malu, dia minta. Ada nggak orang miskin minta-minta? Banyak. Tapi yang paling repot itu orang kaya minta-minta, Pak. Ini banyak tuh. Di kampungnya punya tanah berhektar-hektar, punya rumah mewah, tapi di Jakarta dia ngemis minta-minta. Nah, yang seperti ini hukumnya dosanya besar. Kenapa? Pertama, membohongi masyarakat dan membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sukarela. Kalau dia terpaksa, maka nggak memberikan pengaruh. Meskipun negara berhak memaksa, mengambil itu memaksa. Khuz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka, dipaksa. Siapa? Negara. Tapi di dalam negara kita Indonesia itu enggak paksaan. Tapi di tempat-tempat lain, Pak, di Saudi Arabia, pemotongan zakat itu langsung di rekening, Pak. Kalau kita enggak, terserah ente. Kalau ente punya kesadaran nih, hitung, keluarkan. Kenapa? Kalau orang mengeluarkan zakat, maka hartanya jadi bersih. Kedua, hatinya jadi bersih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir dari dirinya,
maka dia akan menjadi orang yang sukses. Muflihun disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, orang yang sukses. Orang yang sukses maksudnya apa? Di dunia kalau dia punya usaha pasti dia sukses. Kenapa? Karena zakat itu sedekah. Sedekah fungsinya adalah melipat gandakan harta. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh perumpamaan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsalu habbatin, seperti satu butir, ambatat sab'a sanabil, yang satu butir itu menumbuhkan 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap ini ada 100 butir. Berarti kalau dihitung berapa itu? 700. Nah sekarang kita lihat Pak, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan tuh, barang siapa yang melakukan kebaikan hasanah falahu asyru amsalha, maka dia akan dapat kelipatan 10. Kata Allah ini 10, berarti rumusnya X kali 10 kali 700. Kalau digabungkan kedua ayat ini. Nah sekarang kita hitung Pak, orang yang bersedekah jatuh miskin enggak? Kata Allah enggak mungkin. Mana qasat sadaqatun min mal. Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta karena sedekah. Enggak mungkin berkurang. Kenapa kita ragu bersedekah? Karena kita berpikir dengan pikiran matematika kita yang materialistik Pak. Ini pikiran kita nih, matematika kita. Saya punya uang 1 juta, saya kasih 500. Menurut matematika, berapa uang saya? Berapa Pak? 500. Kurang apa nambah? Kurang. Saking kita sering memberikan, kita bilang, harta gua kurang mulu nih. Tuh. Kenapa? Karena kita berpikir dengan matematika kita yang materialistik. Kalau dikurang, pasti berkurang. Tapi pakai matematika Allah nih. Makanya kalau sedekah, zakat, itu sedekah, harta Anda bukan berkurang, akan bertambah terus. Dan ini sudah menjadi fakta. Orang yang banyak sedekah itu semakin kaya Pak. Dan itu fakta. Kalau saya cerita sahabat Nabi banyak sekali, nggak cukup waktunya untuk cerita. Tetapi saya ingin membuat satu logika yang lebih masuk akal. Nah, berarti rumusnya nih, ini rumus kita buat sendiri ya, bukan rumus dari Allah. Kalau dari Allah saya nggak tahu. Tapi kita buat supaya memudahkan pemahaman. Berarti X kali 10 kali 700. Kalau bahasa Al-Quran. Sekarang saya punya uang nih 2 juta. Saya sumbangkan ke Masjid Nurul Iman 1 juta. Berapa uang saya menurut matematika Allah? Hah? 1 juta doang. Kan pakai rumus X kali 10 kali 700. Coba dihitung dulu, matematikanya bermasalah semua ini. Jangan-jangan SD jeblok semua matematika. Kita hitung. Saya punya uang 1 juta nih. Saya sumbangkan dari 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Maka uang saya adalah 1 juta yang tertinggal plus 1 juta yang saya sedekahkan. 1 juta yang saya sedekahkan berlipat ganda itu. X kali 10 kali 700. Berarti 1 juta kali 10 berapa? 10 juta. 10 juta kali 700. 7 berapa? 7 miliar tambah 1 juta. Yang sisa itu berarti 7,1 miliar. Uang kita yang sebenarnya 7 miliar. Yang sebenarnya itu Pak. Karena uang yang benar itu yang disedekahkan. Kalau yang tidak disedekahkan itu belum tentu uang kita. Bisa jadi dicuri, bisa jadi makanan, bisa jadi kotoran. Tapi yang disedekahkan itu uang sebenarnya tuh. Karena kita ini sudah dihiasi oleh setan di cara berpikir matematika barat tuh, maka kita menjadi orang-orang yang pelit. Pelit tuh. Makanya disuruh, jangan pelit. Kalau Anda ingin sukses jangan pelit. Akhirnya termotivasi, saya sumbangkan 2 juta lah. Berapa uang saya? 14 miliar. Berkurang atau bertambah itu? Bertambah itu. Nah kalau bertambah berarti barokahnya tuh. Makanya kalau Anda sedekah, harta Anda akan bertambah terus, bukan berkurang tuh. Diganti cara pikirnya.
Makanya jangan heran, kata Allah, menghadapi orang-orang yang modelnya seperti ahlul kitab itu, dan banyak orang model seperti itu di kita, selain sholat, wa atu zakat, kita harus ngeluarin zakat. Supaya apa? Jadi orang dermawan, jadi orang yang tidak pelit. Kenapa? Karena orang yang pelit itu dihancurkan Allah. Pertama didoakan malaikat. Malaikat kalau doa dikabulin nggak tuh? Itu malaikat, Pak, setiap ba'da sholat subuh tuh itu turun tuh, yanzilu malakani, turun 2 malaikat tuh. Apa yang dilakukan? Dia doa sama Allah, ya Allah, berikan orang yang menginfakkan hartanya keberlipat gandaan, dan berikan kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya kehancuran. Malaikat doa, Pak. Kalau malaikat doa dikabulin gak tuh? Kabulin. Maka kalau bisa, Pak, habis sholat subuh, Bapak cari tuh orang kasih sedekah, meskipun 5.000, 10.000. Kalau sulit nyari, siapin kotak amal sendiri di rumah tuh. Satu kaleng, satu apa tuh? Bikinlah kotak amal sendiri tuh, atau di dalam toples, masukin tuh. Saya nggak mungkin keluar nih, masukin. Nanti pas Jumat, baru kita bawa itu, masukin ke tromol Nurul Iman. Besok. Kalau semuanya begitu, kain di sini Nurul Iman nih. Besok subuh tromol penuh besok. Oh, besok. Yang kedua, kalau ingin nggak mau capek, Pak, nggak punya uang cash, kan ada kiris tuh. Kan? Langsung tuh 5.000. Ya, artinya orang kan nggak semuanya mampu ya. 5.000 tiap hari, 2.000, 5.000 tiap hari tuh. Kan nggak kelihatan, Bapak nggak malu nggak? Nggak kelihatan. 2.000 kelihatan nggak? Dikiris tuh. Kalau 2.000, kemudian 1 bulan jadi berapa tuh? 60.000 1 tahun. 60.000 kali 12. 20.000, Anda sudah bersedekah 720.000 1 tahun. Hanya modalnya 5.000 tiap hari. Kiris, Pak. Kalau kiris tuh nggak capek itu. Alhamdulillah teknologi sekarang udah canggih tuh. Jangan kiris tuh kirim. Rutin aja 5.000. Bayangkan kalau zaman Nurul Iman siapa 5.000, ini masjid nggak kekurangan apapun. Bayangkan itu. Nah, ini untuk menghilangkan sifat. Sekarang kelebihan. Nah, kalau kelebihan harus ditransfer ke Darussalam tuh. Kekurangan. Nanti kerjasama. Nah, itu yang kedua tuh. Yang ketiga, masih ada 7 menit lebih ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang ketiga tuh, setelah Anda tegakkan sholat Anda, perbaiki sholat Anda, keluarkan zakat Anda, itu bisa membuat Anda orang sukses di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kau lakukan buat diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, Allah akan berikan pahala kepada Anda. Engkau akan dapati pahalanya insya Allah, meskipun kecil tuh. Di sini maksudnya dari kata khair ini itu maknanya luas, umum. Apa? Semua kebaikan. Apakah itu yang wajib? Apakah itu yang sunnah? Ataupun hal-hal yang bersifat fadail, keutamaan. Misalnya apa? Ada batu di jalan nih, kalau nggak dipindahin nih ganggu orang nih. Pindahin, Pak. Jangan bilang bukan urusan gue itu, jangan, pindahin. Karena apa? Karena itu bagian dari investasi akhirat kita, kebaikan. Maka lakukan tuh. Nah, kalau di dalam fikih itu ada kategori, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Itu masuk kategori khair. Yang kedua, kenapa Allah mengatakan demikian? Supaya Anda termotivasi untuk melakukan kebaikan. Targhib. Kenapa? Karena Allah mengatakan sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan, itu akan dibayar oleh Allah. Akan dipenuhi oleh Allah tanpa dikurangi sedikit pun. Karena itu maka kata Nabi, diingatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau anggap enteng
tahkironna itu ada nun taukid tuh. Jangan kalian menganggap enteng. Apa? Minal ma'rufi syai'an, kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun kebaikan itu jangan dianggap enteng. Misalnya apa? Ada kucing nih kelaparan, kasih makan, Pak. Kehausan, kasih minum. Yang kita anggap sesuatu yang kecil. Makanya Imam Al-Ghazali itu pernah bermimpi, mimpi masuk surga. Lalu kemudian ditanya, alasan saya masuk surga apa? Apakah karena saya banyak menulis kitab-kitab memberikan manfaat kepada orang lain? Apa kata Allah? Bukan itu. Apakah karena sedekah yang saya lakukan di dunia? Bukan juga. Lalu apa? Kata Allah dalam mimpi dia, ini cerita nih. Kata Allah dalam mimpi dia, pernahkah engkau mengingat dulu pada saat ketika engkau menulis satu kitab, tiba-tiba ada seekor lalat jatuh di tinta yang kau gunakan untuk nulis. Lalu engkau mengambil lalat itu, diletakkan di tempat kering, lalat itu pun kemudian selamat dan terbang. Karena itulah aku memasukkan engkau ke dalam surga yang kecil, Pak. Kenapa? Surga milik Allah, bukan milik kita. Allah mau masukkan siapapun ke dalam surganya, itu hak Allah. Bukan karena amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita itu mencari keridhaan Allah. Maka jangan Anda anggap enteng sholat-sholat yang Anda lakukan pasti saya masuk surga. Belum tentu, Pak. Tetapi kita minta keridhaan Allah melalui sholat, banyak sedekah, banyak ini. Allah ridho, Allah senang, Allah masukkan ke dalam surganya. Logikanya gini, saya punya rumah saya punya taman, ada kolam renang. Ada orang datang, musuh saya bilang silakan. Ada teman saya bilang, itu kan musuh lu, kenapa dikasih tuh berenang? Loh, urusan saya, kolam renang punya saya, kebun-kebun punya saya mau masukkan siapapun urusan saya. Kira-kira bisa dipahami nggak, Pak? Sama dengan Allah, urusan saya mau masukkan dia ke dalam surga, itu urusan saya. Kok Anda yang repot tuh? Tetapi untuk bisa membuat Anda bisa dimasukkan ke dalam surga, Anda harus membuat Allah ridho dulu. Maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kebaikan apapun yang Anda lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Min ghairi an yunqasu min ajrihi syai'un, tanpa dikurangin sedikit pun. Maka Nabi pernah mengatakan, jangan menganggap enteng sedikit pun kebaikan, walau antalqa ahaka biwajhin talik. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu biwajhin talik, dengan wajah tersenyum, Pak, itu sudah pahala itu. Jadi ketemu saudara ini jangan cemberut, Pak, tersenyum. Gimana kabar ente? Sehat enggak? Meskipun basa-basi, tapi dengan wajah senyum itu sudah dianggap kebaikan, dan itu sudah dianggap sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap wajah saudaramu itu sedekah. Apa fungsi sedekah? Fungsi sedekah adalah memperpanjang umur. Fungsi sedekah adalah menyembuhkan penyakit. Fungsi sedekah adalah menambah keberkahan. Fungsi sedekah menambah rezeki itu. Makanya pernah ada teliti terakhir nih, penelitian dilakukan di universitas di barat, Pak, untuk meneliti orang yang banyak senyum dan yang kurang senyum. Diteliti, ini orang barat ini hebat kadang-kadang. Kita ini punya konsep, tapi kadang-kadang tidak punya inisiatif untuk melakukan riset. Diteliti itu, Pak. Penelitiannya jangka panjang. Ternyata orang yang sering senyum, masa hidupnya lebih tinggi ketimbang orang yang kurang senyum tuh, Pak. Dan ini membuktikan hadis Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Fungsi sedekah adalah memperpanjang usia. Kalau Anda ingin diperpanjang umurnya, diperluas rezekinya, kemudian diperpanjang usianya, salah satunya fal yasil rahimah. Pertama, Anda sambung tali silaturahmi. Kedua, Anda banyak bersedekah. Nah, salah satu bentuk sedekah, kata Nabi, yang tidak bisa Anda lakukan kalau mungkin nggak punya uang, dengan apa? Senyum ketika
menghadapi orang, dan itu bagian dari ma'ruf tuh, sesuatu yang baik, dan itu bagian dari hal yang bisa membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat ini ditutup dengan satu kalimat, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Sekecil apapun yang kalian lakukan, itu diketahui oleh Allah. Karena itu maka ketika melakukan sesuatu, syaratnya itu adalah karena Allah, mencari keridhaan Allah. Itu dua itu. Karena Allah, mencari keridhaan Allah, maka apapun kebaikan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan disempurnakan semua yang kita lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.